Baik, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan senang sekali saya atas nama Gereja Baptis Indonesia Jati Bening menyambut Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian dalam acara ibadah kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021. Kita telah disibukkan dengan segala aktivitas kita masing-masing, dengan kegiatan masing-masing, dan saat ini mari kita siapkan kita untuk menikmati ibadah kita pada pagi hari ini, siapkan hati kita, pikiran kita, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, yang pasti akan memberkati kita semua. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa pokok warta gereja. Pertama-tama pasti kita bersyukur sekali lagi kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah menjalankan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pagi ini kita siap untuk diberkati Tuhan. Pagi ini akan menyampaikan firman Tuhan yang berkhotbah, yang akan menolong kita, menguatkan kita melalui penyampaian firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Muda Hosea Priawibowo. Beliau adalah Gembala Sidang dari Gereja Baptis Indonesia Wonosari Cabang Dikir, Tuban, Jawa Timur. Beliau ini adalah yang oleh kita semua akan kita tempatkan, rencana kita doakan sama-sama untuk menjadi Gembala Sidang di cabang kita di Seeng, Bogor. Jadi mari kita berkenalan dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hosea Priawibowo melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini yang pasti akan memberkati kita semua. Demikian juga saat ini kita masih menggunakan Zoom, kita masih daring, online, jadi kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Tolong prosedur penggunaan Zoom bisa ditaati, nyalakan kamera, matikan mic, supaya kita bisa dengan hikmat seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, pasti juga gereja menyampaikan ucapan terima kasih atas kesetiaan Bapak Saudara-saudara mengikuti seluruh aktivitas gereja, baik melalui organisasi gereja, melalui panitia, melalui pelayanan panitia masing-masing. Kehadiran Bapak Saudara-saudara sekalian dalam acara kebaktian dan juga kesetiaan Bapak Saudara-saudara dalam menyampaikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, juga mengenai janji iman PGG yang terus menjadi doa dan pergumulan kita semua untuk memenuhi kebutuhan fasilitas gereja kita. Gereja juga pada kesempatan ini menyampaikan rasa duka cita kepada, maksud saya, seluruh anggota jemaat atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Ibu Karmi, ibu dari Bapak Sanimin, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 di Ponorogo, Jawa Timur yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, penghiburan dari seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Bapak, Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat data statistik dari Satgas COVID-19, memang terakhir tanggal 21 kemarin, memang data yang terpapar COVID-19 sudah menurun, dan juga yang sembuh lebih banyak, menurun 50% hampir, dan yang sembuh juga lebih banyak. Tapi kalau kita lihat di sini, yang tidak tertolong pun juga masih tinggi nilainya. Jadi saya kira tidak berlebihan, Bapak Saudara sekalian, kalau kita terus, mari kita menaati protokol kesehatan, mari kita menaati peraturan pemerintah, PPKM, supaya kita menjadi bagian dari upaya dan usaha menghentikan pandemi COVID-19 ini secara bersama-sama. Selain kita berdoa. Saya kira itu saja pengumuman dari kami, Bapak Saudara sekalian dari gereja. Senang sekali lagi menyambut Bapak, Saudara-saudara sekalian jemaat Gereja Baptis Indonesia Jati Bening dalam ibadah pagi ini, serta seluruh simpatisan yang ada di seluruh Indonesia dari tempat yang masing-masing. Kita akan segera ikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan laporan dari Pak Wagino sebagai utusan gereja untuk mengikuti musyawarah besar GGBI yang ke-11 tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu. Silakan Pak Wagino. Baik, terima kasih Pak Bagus. Waktu yang diberikan kepada saya akan melaporkan saya sebagai utusan gereja dalam musyawarah besar
GGBI yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus kemarin di STBI Semarang secara daring. Saya sebagai utusan, saya akan melaporkan apa yang bisa saya laporkan, tidak banyak. Terima kasih. Yang pertama, saya akan melaporkan beberapa keputusan yang sudah diambil dari dalam musyawarah besar itu. Di antaranya adalah pimpinan organ GGBI tahun 2021-2026. Badan Pengurus Nasional, Ketua Bapak Pendeta Dr. DRS Yosyawartono, MTH, Wakil Ketua Pendeta Daniel Ryo Haryono, SSMI, KOM, MTH, kemudian Sekretaris Jenderal Bapak David Widyatama, SSI. Kemudian Badan Permusyawaratan Nasional yang diketuain Pendeta Hana Aji Nugroho, SS, MTH, kemudian Wakil Ketua Pendeta Paul Kabarianto, MTH, kemudian Sekretaris Pendeta Frank Stefanus Daud Swetela, STH. Itu yang menjadi Badan Permusyawaratan Nasional. Kemudian ada 6 pembina Yayasan Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, di antaranya 1 Pendeta Dr. Timotius Kabul, MA, kemudian Diakon DRS Irwan Rivianto, Rares AKT MSCCA, kemudian Pendeta Matius Martinus Ursia, STH, kemudian Bapak Supianto, SH, kemudian Insinyur Mr. Yuwono, yang ke-6 Pendeta Maurice J. Takandengan, STH. Itu sebagai pembina Yayasan Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Indonesia. Kemudian ada beberapa keputusan yang diambil, di antaranya yaitu ada struktur organisasi keluarga besar GGBI, kemudian visi dan misi 2040 bisa dilaksanakan. Kemudian anggaran dasar GGBI tetap Bapak memakai yang lama, kemudian anggaran dasar rumah tangga yang rencananya akan direvisi belum dilaksanakan karena ada beberapa usulan, mungkin akan diusulkan pada diputuskan pada Munas pertama nanti. Kemudian ada 10 anggota baru yang masuk dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Di antaranya di Jawa Barat ada 2 gereja. Kemudian yang terakhir adalah Warnasari. Warnasari mengambil keputusan bahwa musyawarah besar yang ke-12 nanti akan diadakan di Surakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang, mungkin bisa dijelaskan Pendeta Edi atau Bapak Bagus. Terima kasih. Aduh. Tak mood. Baik, saya ulang lagi. Terima kasih Pak Wagino yang sudah menyampaikan laporannya demikian lengkap untuk laporannya sekitar MUBES ke-11 GGBI 2021. Memang sekarang anggota GGBI setelah beberapa gereja diorganisasikan menjadi 304 ya Pak Wagino ya. 304 sekarang anggota. Kita di 271. Sekarang anggota GGBI menjadi 304. Visi yang disampaikan, visi dan misi GGBI sudah dibentuk tahun 2020 sampai 2040. Saya sedikit bacakan saja visinya. Visi 2040 adalah keluarga besar umat baptis Indonesia yang misioner, sehat, dan relevan. Lalu berdasarkan nilai-nilai misioner, sehat, relevan, misinya menyelenggarakan karya penginjilan
pendidikan, dan sosial. Jadi jangka panjang visi misinya 2020 sampai 2040. Demikian Bapak Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini menjadi bagian tugas kita sebagai anggota gereja GGBI, anggota GGBI sebagai gereja anggota GGBI yang ke-271. Saat ini kita akan segera mulai ibadah kita pagi ini. Kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut sebagai persiapan panggilan berbakti dan doa pembukaan. Tim musik dan singers akan menolong kita menaikkan pujian kepada Tuhan, 2 lagu berturut-turut. Tuhan Yesus baik walau 1000 rebah. Silakan.
Ayat panggilan berbakti yang akan menolong kita, mempersiapkan kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 1-4. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia di tempat yang maha kudus, saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu saja semata Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu di dalam ibadah kepada-Mu ya Tuhan, melalui link Zoom. Dari tempat kami masing-masing, bersatu, bersehati, untuk menaikkan pujian kepada-Mu, menaikkan doa permohonan kami kepada Tuhan, menyampaikan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, supaya sungguh-sungguh kami menikmati pengalaman yang indah, yang luar biasa bersama Tuhan pada pagi hari ini. Kami berjumpa dengan Engkau melalui perjumpaan yang mengubah hidup kami untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan dan haus untuk bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan kasih sayang Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami rindu dan haus akan Engkau. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, supaya sungguh Tuhan membawa hidup kami berkenan kepada Engkau. Kami percaya Engkaulah jawaban bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami. Apapun yang kami jalankan pada pagi hari ini, melalui link Zoom, peralatan perlengkapan kami yang kami pergunakan ya Tuhan, di alat musik, peralatan sound system, peralatan internet, peralatan gadget Tuhan, maupun jaringan. Tuhan yang menjamah, semua berfungsi sebagaimana semestinya sesuai dengan kehendak Allah. Karena kami merasakan Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, saudara-saudara sekalian, kita kembali menaikkan pujian kita. Kita sambung pujian kita kepada Tuhan tak dapat aku duga melalui nyanyi pujian 208. Silakan Mbak Rimbi, Mbak Penggan, Mas Agus. Setiap hari Tuhan ku bertambah
pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Baik, indah sekali. Terima kasih. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi ini akan diambil melalui kitab atau Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, dan pembacaan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh adik Bernabio Jeremy Marcelo Mano atau adik Celo. Silakan, Celo. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Baik, terima kasih adik Celo yang sudah menolong kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan, pedoman, landasan kehidupan kita, bukan hanya merenungkan, tetapi kita mampu melakukannya dan memelihara di dalam seluruh kehidupan kita. Maka orang-orang seperti itulah yang berbahagia di dalam hidupnya. Sekarang kita akan menaikkan pujian kembali. Hatiku percaya sebagai persiapan doa syafaat. Nanti Pendeta Edi Sujarwo akan datang memimpin kita dalam doa syafaat ini. Ada pokok-pokok doa yang sudah ada tercantum di dalam buletin gereja kita atau acara gereja kita. Demikian juga ada daftar yang berulang tahun hari ini, khususnya yang berulang pas hari ini adalah Pak Tularno, tanggal 22 Agustus, mungkin bisa didoakan Pendeta Edi sekalian, atau yang berulang tahun seluruh di bulan Agustus. Di situ Pak Pendeta Paulus itu 27 Agustus juga berulang tahun, ada masuk di daftar tersebut. Baik, saya persilahkan untuk menaikkan pujian. Kita pujian sebelum doa syafaat. Hatiku percaya. Mas Agus.
berikan pujian ini sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semua Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang saya kasihi, kita akan membawa syafaat kita seperti pujian tadi mengatakan, hati kita harus percaya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada seperti sekarang ini ada, ini semua karena berkat Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan bahkan syafaat kami Tuhan akan dengar. Kami terus membawa untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu, khususnya untuk semua jemaat Tuhan, untuk memberkati semuanya, jemaat-Mu satu persatu. Kalau yang sekarang ini sedang mengalami persoalan, Tuhan akan selesaikan. Kalau yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan bahkan diberkati dalam usaha jemaat Tuhan, sekalipun kondisi saat ini kurang baik, namun kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan ajaib kepada keluarga-keluarga Tuhan yang ada di gereja-Mu Baptis Jati Bening. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak kami yang sekolah secara daring, yang kuliah. Tuhan memberkati semuanya, supaya Tuhan beri kepandaian dan kecerdasan. Kami serahkan kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluannya. Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam melakukan amanat-Mu. Kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil dan bahkan cabang-cabang yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Bahkan untuk hamba Tuhan yang kami butuhkan, yang kami rindukan untuk bisa membalakan gereja-Mu yang ada di Seeng, kami serahkan untuk Pak Hosea Priyawibowo yang telah kami panggil, bila Tuhan sendiri yang akan membuat panggilannya, akan dimantapkan, dan nanti anak-Mu itu akan bisa melayani di cabang kami yang ada di Seeng. Juga berkati Mas Andika yang Tuhan akan tempatkan juga di U2 Kaidadi. Tuhan berkati panggilannya. Berkati untuk gereja-Mu yang ada Gembala Sidang, baik itu Pak Tri, kami berdoa Tuhan berkati, di mana juga Pak Tri dan gerejanya hari ini merayakan hari jadinya yang ke-13. Tuhan berkati supaya gereja-Mu yang ada di Kerawang semakin bertumbuh. Demikian pula Tuhan berkati untuk Saudara Siti, Pak Andreas, Tuhan campur tangan, Tuhan pakai supaya Pak Andreas diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya bersama istri, dan juga berkati untuk Pak Yadi sebagai saudara angkat kami, Tuhan berkati dalam pelayanannya di Tulang Bang Lampung. Kami juga berdoa, Tuhan berkati untuk kegiatan gereja kami dalam sepanjang kegiatan dan setiap minggunya yang kami adakan secara daring, karena kondisi saat ini. Tuhan berkati supaya semuanya dapat kami lakukan, dan ini semua memupuk iman bagi jemaat Tuhan. Sehingga sungguh kami rindu nama Tuhan diagungkan dalam segala kondisi apapun. Kami semua jemaat-Mu dekat dengan Tuhan. Kami serahkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu, Tuhan campur tangan, untuk anggaran kami per bulan, Tuhan berkati supaya kami bisa mencapainya. Berikanlah tangan-tangan yang murah, tangan-tangan yang sangat mengasihi gereja-Mu, sehingga mereka akan rindu, rela untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan. Demikian pula jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati pula, supaya mereka juga punya kerinduan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gereja kami. Berkati pula ya Tuhan, kami berdoa
untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam setiap minggunya. Kiranya Tuhan menolong gerejamu dan berkati juga untuk segala kerinduan kami dalam membangun gerejamu untuk terus semakin maju. Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga berkati supaya Tuhan mendatangkan jiwa-jiwa yang baru, sehingga gerejamu nanti akan menjadi gereja yang betul-betul mengagungkan Tuhan. Tuhan berkati juga untuk semua program-program dalam 2021 ini, dan juga kami doakan untuk anak-anak Tuhan yang diperancang, bila mereka punya kesehatian, ketulusan dalam melayani, dan juga berkati seluruh yang kami gumulkan, tetangga kanan kiri kami, gereja kami, Tuhan juga berkati. Itulah gereja yang sudah Tuhan anugerahkan, bahkan kami juga sedang menggarap rumah pastori, Tuhan juga berkati, supaya semuanya bisa terselesaikan, dan kami juga berdoa untuk pengurusan balik nama, Tuhan juga berkati, supaya Tuhan mempermudah semuanya. Kami percaya Tuhan menyertai gerejamu di tengah lingkungannya, supaya kami juga menjadi berkat, dan kami mendapatkan renungan, dan kami mendapatkan tetangga-tetangga yang baik bagi gerejamu. Dan akhirnya kami serahkan untuk negeri kami, Tuhan berkati supaya bangsa negeri kami diberkati Tuhan, khusus sedang menghadapi COVID-19 yang sekarang masih mewabah di kami. Tuhan tolong supaya dengan kuasa Tuhan, negeri kami akan dibebaskan dari bencana, sakit, penyakit, virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati semuanya, dan biarlah semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang punya kuasa, kekuatan, kami serahkan doa kami pada saat pagi hari ini. Dalam namamu, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Edi. Bapak, saudara-saudara sekalian, dalam suasana pandemi ini, hari demi hari rasanya begitu berat kita harus lalui. Tanpa Tuhan, rasanya kita tidak mungkin bisa melalui hari demi hari. Jadi begitu berharga rasanya waktu, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, waktu ke waktu. Jadi kalau kita saat ini datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita jadikan ibadah ini adalah ibadah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melayani Dia di bumi ini. Jadi pada saat ini kita masuk dalam saat ucapan syukur kita kepada Tuhan, menyampaikan persembahan dan persepuluhan itu juga menjadi bagian ucapan syukur kita. Gereja memberi kesempatan untuk hal ini. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu pujian Melayani Rajaku, lagu NP 267 untuk persiapan kita menyampaikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Silakan Mas Agus. Firman Tuhan yang menolong kita untuk menyampaikan persembahan dan perpuluhan ini diambil dari
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, gereja berkesempatan untuk menyampaikan persembahan dan perpuluhan ini melalui rekening gereja ya yang sudah dipersiapkan, ditayangkan di layar kaca. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, televisi di rumah masing-masing atau tempat tinggal masing-masing. Itu tercantum di situ, ada rekening gereja dan juga rekening PGG untuk perluasan gedung gereja. Kita masih mengadakan janji iman untuk kebutuhan-keperluan ini karena kewajiban-kewajiban kita untuk menyelesaikan masih ada. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah yang kami bisa sampaikan kepada kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta tolong Mas Senopati Yudhistira yang akan memimpin kita doa persembahan. Silakan Mas Yudhis. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menyatukan hati untuk memberikan doa persembahan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan telah setia kepada kami semua untuk memberikan pemeliharaan pada kami, terutama di saat kondisi-kondisi yang sulit di saat ini, di tengah pandemi COVID-19. Dan kami juga mengucap syukur pada Tuhan atas segala kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya apa yang akan kami berikan pada hari ini merupakan persembahan yang terbaik dari kami yang dapat berguna untuk pemeliharaan dan perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini, dan semoga hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk sesama kami dan juga untuk di mata Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk segala petugas, semua petugas yang mengelola persembahan-persembahan kami ini, agar diberikan hikmat dan bijaksanaan dalam mengelolanya, sehingga dapat berguna dan dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Yudhis. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Hosea Priyo Wibowo. Tapi sebelumnya kita akan mendengar satu pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, akan menolong kita, mempersiapkan kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pujian istimewa ini akan disampaikan oleh Ibu Lydia Sadi. Silakan Bu Lydia. Mohon maaf Bapak Ibu, tampaknya kami ada kendala di device, maka tampaknya kami tidak dapat share membawakan kali ini. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita akan menaikkan pujian Mas Agus, Mbak Pinkan, Mbak Rimbi. Kita akan menyanyi lagu pujian Menikmati Kasih sebagai persiapan kita mendengar firman Tuhan.
kasih Mas Agus, Mbak Pinkan, Mbak Rimbi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Isilah Kemerdekaan dengan Tanggung Jawab, disampaikan melalui rekaman juga oleh Pendeta Muda Hosea Priwibowo STH. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Baik, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Ya, baik. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Dan terlebih Tuhan, pada pagi ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman, tuntunan di dalam kehidupan kami, dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini dan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, dalam keberadaan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kembali saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Jati Bening, Bekasi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini dalam ibadah raya via Zoom. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Hosea Priwibowo. Dan saat ini saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Dikir, Tuban. Ya, sementara itu saja untuk perkenalannya. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama buka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak
adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, topik tema pada saat ini kita masih dalam bulan Agustus, yaitu tentang kemerdekaan. Saya akan memberikan judul firman Tuhan. Tema saya pada pagi hari ini yaitu perilaku orang yang sudah dimerdekakan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah memperoleh kemerdekaan dari Tuhan? Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Yang semula kita adalah orang-orang yang dalam hukuman ikatan dosa, tetapi Tuhan Yesus telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Kalau bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 ini yang telah kita lewati sudah berusia untuk ulang tahun 76 tahun. Bagaimana bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan, baik penjajahan dari Jepang, penjajahan dari Belanda. Bagaimana ketika saya mendengar dari cerita mbah-mbah saya, kakek nenek saya, ketika zaman dulu ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang, sangat tidak enak, sangat tidak menyenangkan, terikat, tidak bisa bebas. Semua apa yang kita lakukan terbatas, dan kita di bawah, bangsa Indonesia di bawah kuasa bangsa lain, di bawah penjajahan bangsa lain. Sehingga ketika 17 Agustus tahun 1945 Presiden Soekarno memproklamasikan tentang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan senang hati menyambut riang gembira, bersorak-sorai riang gembira, karena mereka telah dibebaskan, mereka telah bebas dari penjajahan. Itu untuk bangsa kita Indonesia 76 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Lalu bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus, yang telah kita diangkat dari lumpur dosa dan saat ini dibawa kepada terangnya yang ajaib, yang Tuhan telah menyelamatkan hidup kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Kehidupan kita ketika kita sudah terbebaskan, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengambil judul perilaku orang yang sudah dimerdekakan, itu mengandung unsur bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita sudah dimerdekakan, kita bersikap bagaimana, perilaku kita sebagaimana. Ketika saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu perilaku? Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Bagaimana reaksi, bagaimana respon ketika telah menerima sesuatu, menerima keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita alami. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8
mengajak kepada kita bagaimana kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Saat itu Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana sikap hidup mereka ketika mereka sudah dibebaskan dari dosa, ketika dosa-dosa mereka sudah diampuni, mereka memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka harus seperti apa? Dalam ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada Paulus mengatakan di sini dalam ayat yang pertama, menasehatkan. Aku menasehatkan. Dalam bahasa aslinya yaitu parakaleo. Lebih dari 100 kali dalam perjanjian baru diucapkan parakaleo, menasehatkan, meminta dengan sangat. Paulus meminta dengan sangat, menasehatkan secara mendesak dengan otoritas kepada orang-orang percaya, kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus meminta dengan sangat, Paulus menasehatkan secara mendesak bahwa ini sesuatu hal yang penting yang harus dilakukan, tidak bisa ditawar-tawar, harus dilakukan sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan, sebagai orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang yang telah memperoleh pembenaran itu. Sehingga Paulus, aku menasehatkan agar kamu, ini ditujukan kepada jemaat di kota Roma, dan juga firman Tuhan ditujukan kepada kita. Maukah kita mau mengikuti ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan itu? Apakah yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua ini, maaf, ayat pertama dulu, ada kata akal, memiliki pola hidup yang benar. Paulus ingin mengajak agar umat Allah, orang-orang percaya dalam suratnya ini, orang-orang tebusan yang telah dimerdekakan, mereka memiliki pola hidup yang benar, memiliki pola hidup yang benar ketika mereka sudah menjadi orang percaya, ketika mereka sudah diangkat dari dosa, ketika mereka sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Mereka harus memiliki pola hidup yang benar. Ada pemakaian istilah menasehatkan dalam ayat ini, tidak berarti bahwa ini hanya bersifat nasihat untuk dipertimbangkan. Meskipun Paulus berkata dalam firman dalam ayat 1 ini, aku menasehatkan. Ini bukan berarti bahwa ini bisa dipertimbangkan. Yang namanya nasihat berarti bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan juga bisa. Itu namanya juga nasihat. Saya mau melakukan juga bisa, saya tidak melakukan juga bisa. Namanya juga banget. Tapi ini bukan, maksudnya bukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, istilah ini menunjuk kepada suatu panggilan pada ketaatan yang berakar dalam Kristus. Menasehatkan di sini Paulus mengajak dengan sangat, meminta dengan sangat bagaimana setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka menyatakan panggilannya dengan ketaatan, dengan ketaatan yang berakar di dalam Kristus, sehingga nasihat yang dimaksudkan Paulus ini mempunyai kuasa. Karena apa? Ketika mereka orang-orang percaya pada saat itu sudah terpanggil, sudah dipanggil di dalam Kristus, harus taat. Panggilan taat yang berakar dalam Kristus. Mereka harus taat. Kehidupan mereka harus taat. Taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan.
taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ini rupanya yang menjadi keinginan Paulus. Bagaimana Paulus dengan sangat rindu ingin orang-orang percaya, jemaat yang ada di kota Roma, mereka betul-betul menyadari bahwa panggilan untuk ketaatan berakar di dalam Kristus itu. Dikatakan ada kata mempersembahkan. Mempersembahkan. Firman Tuhan menekan mempersembahkan, menyerahkan. Mempersembahkan itu artinya menyerahkan. Istilah yang biasa untuk menceritakan bagaimana orang mempersembahkan persembahan. Ya. Paulus berkata mempersembahkan. Ketika mempersembahkan suatu persembahan, menyerahkan dengan penuh kebaikan, dengan penuh kerelaan, menyerahkan dengan penuh ketulusan. Hidup, Paulus mengatakan hidup kita, agar hidup kita serahkan kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Paulus mengatakan bahwa hidup kita ketika kita sudah diserahkan kepada Tuhan, ketika hidup kita yang diserahkan menjadi persembahan, itu adalah ibadah yang tepat. Paulus berkata, ketika kita mau menyerahkan hidup kita sebagai persembahan, ketika kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Paulus mengatakan ibadah yang sejati, ibadah yang tepat, ibadah yang tepat. Dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan dalam arti di sini Paulus mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, penyerahan persembahan hidup kita dalam hal ini bukan merupakan suatu hanya dilakukan 1-2 kali saja, tetapi biarlah dilakukan dengan terus-menerus, secara kontinu dilakukan penyerahan terus. Jadi bukan hanya sekali saja kita berserah kepada Tuhan, tapi terus setiap saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita dalam berlaku, kita bertindak, berjalan, dalam kita melangkah dalam kehidupan kita, ketika kita mau menyerahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, itu kita lakukan secara terus-menerus dalam semua aspek hidup kita. Mari kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, maka hidup kita, iman kita akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ibadah yang masuk akal, ibadah yang masuk akal adalah bagaimana kita mau ada penyerahan dalam semua anggota tubuh kita kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan, ketika ada penyerahan seluruh anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang masuk akal, ibadah yang benar, ibadah yang tepat. Paulus berkata, ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal. Jadi ibadah yang masuk akal adalah ibadah yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, anggota tubuh kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang pertama. Dalam yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya garis bawahi di sini ada kata tetap. Istilah tetap dipakai di sini karena kata kerja menjadi serupa, memakai bentuk present.
imperatif, yaitu bahwa apa yang dilarang dalam kalimat ini sedang dilakukan orang pada saat ini. Ya. Jadi maksudnya dalam hal ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika seseorang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ketika seseorang itu telah menerima Yesus secara pribadi, dan seseorang itu telah menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi umat Allah, menjadi orang percaya, itu bahwa artinya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hidupnya ada perubahan. Tidak tetap saja, tetapi ada perubahan. Ada perubahan di dalam kehidupannya. Tidak tetap seperti kemarin, tidak tetap seperti menjalani sebelum percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi ada perubahan hidup. Sehingga dari sini ada kata diubahkan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, dikatakan di sini dalam ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Hendaklah kita diubahkan. Hidup kita diubahkan dalam pembaruan hidup kita. Diubahkan. Maksudnya dalam kalau dalam bahasa aslinya itu metamorfose, dari kata metamorfo, berubah rupa, yang tadinya masih dalam kehidupan lama, tetapi ketika sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami perubahan di dalam kehidupannya, diubahkan, menunjuk kepada karya Roh Kudus yang sudah mengubahkan setiap orang percaya. Jadi diubahkan artinya ada suatu kuasa, ada karya dari Roh Kudus yang mengubahkan hati seseorang, yang mengubahkan hidup seseorang ketika seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan. Dulu ketika bangsa Indonesia masih dijajah oleh baik Belanda dan Jepang, dalam kondisi dijajah, kehidupan mereka selalu diliputi oleh ketakutan. Kehidupan mereka manut, ngikut saja apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi peraturan-peraturan, apa yang menjadi kemauan dari para penjajah ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan ketika bangsa Indonesia saat sudah merdeka, dan saat ini bahkan sudah 76 tahun, tentunya mereka mengalami perubahan. Yang tadinya mental dijajah, yang pola pikirnya terbatas, yang selalu dikekang, tidak bisa bebas, tapi saat ini memiliki pola hidup yang berbeda. Yang tadinya dijajah, sekarang sudah tidak dijajah oleh bangsa lain, sudah mengalami kemerdekaan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, secara pribadi, kita diubahkan hidup kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, baik dalam pikiran, baik dalam hati, baik dalam tindakan kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membedakan berasal dari kata dokimatsu, mengandung unsur menguji. Kita bisa menguji itu, ya. Bisa membedakan, bisa memilah-milah. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Atau apakah ini hanya sesuai dengan hati dan keinginan saya saja? Apakah ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau ini hanya untuk diri saya sendiri? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam ayat firman Tuhan ini mengajak kepada kita
Mari kita mengalami perubahan kehidupan yang baik, mengalami perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dalam yang ketiga, janganlah kamu menganggap dirimu sendiri tinggi daripada yang patut kamu anggap. Dalam yang ketiga, mengajak kepada kita, firman Tuhan ini mengajak kepada kita agar kita jangan memiliki sikap atau sifat yang tinggi hati. Jangan kita mempunyai sifat yang tinggi hati. Menurut surat Roma ini, kita tidak dapat membenarkan diri kita. Maksudnya kita tidak boleh membenarkan diri kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah benar. Tetapi kita mengalami kemurahan Tuhan Allah. Ketika kita dibenarkan, ketika kita sudah mengalami pembenaran, itu hanya karena kemurahan Allah. Itu hanya karena anugerah Allah, kasih karunia Allah saja yang sudah dinyatakan, yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kita. Sikap patut yang harus kita lakukan ketika kita sudah memperoleh anugerah dari Tuhan, apa yang kita terima, kasih karunia yang kita terima. Sikap yang patut yang kita lakukan, aku adalah orang yang diangkat oleh Allahku yang penuh kemurahan. Yang tadinya aku berasal dari dosa, yang tadinya hidupku penuh dengan dosa, tetapi saat ini aku telah diangkat oleh Allah. Itu semua karena kemurahan Allah. Jika aku ada saat ini, saya ada saat, kita ada saat ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itu karena kemurahan Allah, itu karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan ini dalam, tetapi anggaplah dirimu biasa-biasa saja, mengajak kepada kita, menasehati kepada kita agar kita tidak memiliki sikap yang berlebihan. Janganlah kita terjebak di mana kita selalu menganggap diri kita rendah. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita menganggap diri kita biasa-biasa saja, lalu kita beranggap bahwa kita menganggap, wah, saya ini rendah, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini tidak berguna, saya ini tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan, saya ini tidak memiliki apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kalau kita memiliki sikap yang rendah diri, ya, kita merasa tidak memiliki apa-apa, kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, itu artinya kita sama dengan rendah diri. Sedangkan orang yang rendah diri, sikap rendah diri adalah sikap yang sombong. Keduanya tidak berkenan kepada Allah. Sikap rendah diri sama dengan sikap yang sombong. Mengapa kok sikap yang rendah diri sama dengan sikap yang sombong? Karena rendah diri cenderung antisosial biasanya, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur dengan orang, menjauh, ya. Sedangkan orang yang rendah hati sebaliknya, dia mau berbaur dengan orang, dia merasa bahwa membutuhkan orang lain. Kalau orang yang rendah diri tidak, dia merasa bahwa dia tidak butuh orang lain. Dia merasa kalau orang yang rendah diri ini takut merepotkan orang lain, tidak mau bersosial, tidak mau beradaptasi, tidak mau berbaur. Orang yang rendah diri cenderung pesimis. Biasanya kalau orang yang rendah diri itu, dia akan cenderung pesimis. Ketika gagal, dia tidak akan berani lagi untuk bangkit. Tidak akan berani lagi, apalagi untuk bangkit. Untuk mencoba lagi, dia tidak akan berani. Karena dia sudah pesimis, karena dia diri, oh ternyata saya tidak mampu, berarti inilah kemampuan saya. Itu orang yang pesimis, orang yang rendah diri, cenderung akan pesimis. Berbeda dengan orang yang rendah hati, ya berbeda ya, rendah diri dengan rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, dia akan memiliki hati yang selalu optimis. Kalau rendah diri dia tidak, dia akan cenderung pesimis. Orang yang rendah hati selalu optimis, selalu mau mencoba. Cenderung pesimis yang menganggap bahwa ia tidak bisa, tidak pantas. Sedangkan
optimis, sikap yang dimiliki orang-orang yang rendah hati, sikap yang menunjukkan kepercayaan diri tanpa melibatkan kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ayat yang ketiga ini Paulus mengajarkan kepada kita, janganlah kita sombong, janganlah kita tinggi hati, menganggap diri kita tinggi, menganggap diri kita lebih dari yang lain. Tetapi biarlah kita memiliki sikap yang rendah hati. Orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang memperoleh kemerdekaan dari Tuhan, adalah orang yang memiliki sikap yang rendah hati. Dalam ayat yang 4 yang 5, tubuh jasmani manusia dipakai sebagai gambaran untuk menjelaskan kesatuan dan keanekaragaman. Ayat 4 yang kelima, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tubuh jasmani manusia dipakai sebagai gambaran untuk menjelaskan kesatuan dan keanekaragaman yang dimiliki anggota jemaat Tuhan. Jadi anggota jemaat tubuh kita ini sebagai gambaran bahwa tubuh di dalam Kristus, ya, jemaat sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan sama seperti tubuh Kristus, tubuh jasmani yang terdiri dari tangan, kaki, dan semua organ tubuh yang lain. Tetapi kita semua dalam satu tubuh, yaitu dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan di sana, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita orang-orang pilihan Allah, kita umat Allah adalah tubuh Kristus, dan kita adalah anggota dari tubuh Kristus itu. Gambaran ini menolong kita untuk memiliki sikap yang benar mengenai diri kita. Jangan merasa kecil hati atau menjadi iri hati karena kita tidak mempunyai kemampuan yang sama. Satu di dalam Kristus, tubuh di dalam Kristus. Meskipun kita tidak memiliki karunia atau memiliki kemampuan yang sama, tetapi hendaknya kita jangan merasa rendah hati atau kecil hati, bukan rendah hati, maksud saya kecil hati. Jangan kita merasa rendah diri atau kecil hati karena kita tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang lain. Tetapi biarlah kita tetap menyadari, meskipun kita tidak memiliki kesamaan, kemampuan yang sama dengan, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-6 dalam Roma yang ke-12, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dari karunia-karunia yang berbeda yang kita miliki satu dengan yang lain. Jadi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, diberikan karunia-karunia yang berbeda kepada kita. Jadi dari karunia-karunia berbeda yang kita miliki satu dengan yang lain, hendaklah kita gunakan untuk memberkati dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, biarlah itu bisa dipakai untuk memberkati dan saling menguatkan. Kalau ada seseorang yang bisanya berdoa, Pak Pendeta, Bapak Ibu, saya bisanya berdoa, saya hanya bisa mendoakan. Wah, berdoa itu juga suatu karunia yang bisa menguatkan, yang bisa memberkati. Segala sesuatu tanpa didasari dengan doa tidak ada faedahnya. Berdoa pun juga karunia, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, seseorang
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap karunia-karunia yang kita miliki, kita pergunakan untuk memberkati orang lain, menguatkan orang lain, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam ayat yang ke-7 dan 8, dalam ayat ke-7 dan 8, dalam sebuah pelayanan kita akan menghasilkan buah yang luar biasa jika kita mulai menyadari. Sebuah pelayanan akan menghasilkan buah yang luar biasa jika kita mau mulai menyadari bahwa kita saling membutuhkan pelayanan satu dengan yang lain dalam ayat yang ke-7 dan 8. Pelayanan akan bisa menghasilkan buah yang luar biasa jika kita mau mulai menyadari bahwa kita saling membutuhkan pelayanan satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain kita saling membutuhkan, tidak bisa berjalan sendiri. Satu dengan yang lain kita saling melengkapi. Satu dengan yang lain ada keharmonisan, diperlukan keharmonisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari ketika kita menyadari bahwa hidup kita, ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita ingin dalam buah pelayanan kita berhasil, dalam gereja kita berhasil, pelayanan di gereja kita berhasil, mari kita memiliki sikap untuk membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam mengerjakan sebuah pelayanan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika kita mengerjakan sebuah pelayanan, mari kita mengerjakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bukan karena beban, bukan karena tugas, tetapi karena kita ingin mengerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh ingin melayani dengan Tuhan tanpa ada pengharapan apapun, tanpa ada embel-embel apapun, tetapi tulus dan ikhlas karena untuk pekerjaan Tuhan. Dan setiap orang yang percaya memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersedia menyerahkan tubuh kita secara kontinu, secara terus-menerus sebagai ibadah yang benar, ibadah yang tepat. Kalau Paulus mengatakan ibadah yang sejati, kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh kita secara terus-menerus kepada Tuhan. Itu perilaku bagi seorang yang telah dimerdekakan, perilaku orang yang sudah dimerdekakan. Dia mau menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika bangsa Indonesia telah dimerdekakan, maka seluruh warga masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan hidupnya, untuk memberikan harapannya, impiannya untuk Indonesia. Ingin memajukan Indonesia, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memperoleh kemerdekaan dari Tuhan, mari kita mau menyerahkan hidup kita, tubuh kita secara terus-menerus kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang benar, ibadah yang tepat, ibadah yang sejati. Kita mau hidup berubah menjadi lebih baik. Hidup kita mau berubah menjadi lebih baik. Perilaku yang harus kita miliki ketika kita sudah dimerdekakan, hidup kita mau berubah menjadi lebih baik. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi mau berubah untuk menjadi lebih baik.
yang selalu memiliki sikap rendah hati, sikap yang selalu menyadari bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan. Kita memiliki sikap rendah hati bahwa kita menyadari kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk melakukan yang bermanfaat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita. Karunia yang kita miliki, anugerah yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, mengambil bagian dalam pelayanan merupakan tugas dan tanggung jawab semua orang percaya, semua orang yang sudah dimerdekakan, yaitu kita, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah memperoleh kemerdekaan dari dosa itu, kita sudah diselamatkan, dipilih oleh Allah, kita menjadi kepunyaan Allah. Mari kita menjadi tugas dan tanggung jawab kita mengambil bagian dalam pelayanan kita. Kita mau mengambil bagian dalam pelayanan dalam bentuk apa saja, dalam aspek apa saja kita mengambil bagian dalam pelayanan. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pergunakan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ketika kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, berkenan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini membuatkan kita, memberkati kita, bagaimana perilaku hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita telah dimerdekakan oleh karena Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Firman Tuhan yang meneguhkan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sudah dimerdekakan oleh kasih anugerah Tuhan, ketika memperoleh kemerdekaan dari Tuhan itu, Tuhan telah memerdekakan kami dari dosa, dari kutuk. Kami ingin Tuhan, hidup kami serahkan kepada Tuhan. Perilaku kami, tindakan kami, sikap hidup kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal apapun Tuhan, ubahkan hidup kami agar hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup kami mau menjadi hidup yang baik, hidup yang berguna, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami memperoleh pembaharuan. Kami bisa berubah, hidup kami bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Dimanapun kami berada, saat ini kami mendengarkan firman-Mu melalui via Zoom ini Tuhan. Kami berdoa dari rumah kami masing-masing. Untuk sementara waktu kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah itu tidak menyurutkan iman kami, tidak menyurutkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, kedekatan kami kepada Engkau Tuhan, tidak menyurutkan iman kami mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, dimanapun kami berada, dalam apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami serahkan kepadamu, karena kami sudah memperoleh kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama
berdoa untuk menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan memuji dengan pujian undangan. Silakan Pak Agus dan tim untuk bisa menyanyikan lagu. Kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini dengan doa, dan juga nanti akan kita doa berkat. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah berkati ibadah kami, sekalipun kami masih menggunakan secara online dengan media Zoom, namun kami merasakan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkati dan melayani hari ini, baik itu Pak Bagus sebagai pembawa acara, juga Rimbi, Pinkan, dan Agus yang menjadi singer dan juga pemain musik, juga yang ada pembaca firman untuk Celo, dan yang ada di layar, di belakang layar yang tidak terlihat, yaitu tim multimedia yang mengendalikan semuanya ini. Terkhusus juga untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Hosea Priyawibowo. Tuhan akan memberkati untuk firman yang sudah ditabur. Biarlah kami dapat mempersembahkan tubuh kami yang baik, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini, dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penucapan syukur, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau. Kiranya Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan berkati dengan pekerjaanmu. Tuhan memberkati dengan segala usaha tanganmu. Tuhan berkati untuk masa depan anak-anakmu. Tuhan berkati dengan keluarga yang damai, yang bahagia, dan sukacita. Bahkan dicukupkan dalam segala kebutuhan, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Dan kiranya juga Tuhan menuntun engkau dan menyertai engkau mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Amin. Terima kasih, Pak Bagus.